Halo Bapak Ibu dan teman-teman, jumpa lagi dengan saya Frans Poltak dari MPM Academy. Untuk kali sesi ini, saya akan coba untuk menjelaskan sedikit mengenai market structure ya. Market structure yang diakibatkan oleh suatu break of structure. Apa yang kami percayai saat ini adalah yang namanya break of structure itu kita namakan sebagai, kita bilangnya engulf ya, kita bilangnya namakan engulf. Dan engulf ini adalah suatu posisi, suatu gerakan di mana market menentukan arahnya ya, di mana dari technical yang saya pelajari, engulf ini adalah bukti di mana market sedang melakukan konfirmasi dari suatu reversal ataupun melanjutkan arah marketnya. Nah, sehingga tujuannya adalah memang murni untuk menentukan arahnya. Ya, jadi kalau kami para pemain supply and demand itu bilang adalah no engulf, no entry. Ya, seperti itu. Jadi memang konfirmasi kita itu apa yang dari break of structure apa, seperti itu ya. Kita lihat sama-sama di chart. Oke, kali ini sekali lagi saya buka empty chart ya, kayak biasa. Nah, seperti yang kita pahami ya teman-teman sebelumnya, bahwa kita punya gerakan market yang seperti ini, baik dia pun dalam ya atau dia balik lagi ke posisi yang landai gitu. Ya, ini contoh searah. Kita mengetahui bahwa market itu arahnya ini, yang ini di sini ya, posisi yang ini itu lagi di break, sehingga kita tahu bahwa arah dia akan melanjutkan turunnya. Ya, ini kita tahu ini break dan dia melanjutkan arah turunnya. Sekali lagi di sini dia break dan dia melanjutkan arah turunnya. Ya, terus di mana arah coba naik dan dia melakukan break lagi, sehingga kita masih tetap tahu arah. Dan terus seperti demikian. Begitu juga arah sebaliknya ya. Nah, pada saat market sedang melakukan reversal, ya, suatu reaksi reversal seperti ini, dan dia break, seperti ini ya, ini market reversal, dan kita mengetahui bahwa market masih naik di posisi ini, ya. Dan di sini juga dia market masih melakukan arah konfirmasi arah naik. Namun kita bisa lihat bahwa di sini di engulf arahnya akan turun. Setiap kali market melakukan arah turun, ya, hendak melakukan trend reversal, ya, ataupun melanjutkan harganya seperti ini, melanjutkan harganya ya, nih, dia break, dia lanjut, dia pasti akan melakukan suatu namanya retrace, ya, ini retrace-nya, ya, dia break, dia pasti akan melakukan retrace, ya, lalu dia lanjut turun lagi, terus dia melanjutkan turun lagi, dia break lagi yang ini, ya, dan dia melakukan retrace lagi, seperti itu dia akan melakukan hal seperti itu, sehingga kita para trader supply and demand memahami bahwa itu adalah sebagai konfirmasi arahnya, baik dari time frame manapun ya. Kalau ada teman-teman yang menanyakan di time frame apa om gitu, di semua time frame ya. Oke. Engulf yang terbaik itu adalah either dari support and resistance-nya atau zona supply demand-nya gitu, seperti supply and demand itu kotak-kotak yang tadi kita pelajarin sebelumnya ya. Oke, kita ke chart. Oke, kita ke chart. Kita tahu bahwa
market saat ini sedang melakukan yang ini ya. Kita mulai dari yang ini. Market drop base rally ya, sehingga kita tahu bahwa kita punya suatu zona di sekitaran ini ya, zona demand. Ini harga di engulf nih ya, ini engulf, sehingga kita tahu market akan dia di engulf turun dan dia melakukan retrace teman-teman ya, dia melakukan retrace ya, sehingga kita tahu bahwa dia ngejemput suatu area yang drop, base, drop. Ya, dia jemput ini. Gitu. Oke, ini contohnya ya. Kita namain break of structure engulf, kalau saya engulf sih sebenarnya namanya. Ya. Kita tidak berkutat dengan pola candle ya. Saya tidak bermain dengan pola candle, saya tidak paham apa yang mau candle, saya tidak paham dengan bearish engulfing atau bullish engulfing atau triple top, double top, itu saya tidak paham. Saya yang hanya tahu saya adalah analisa dari membaca harga. Ya, saya selalu belajar memahami dari apa yang harga mau. Oke? Oke, kita lihat lagi. Sini kita punya drop, base, rally. Sehingga saya tahu bahwa saya punya suatu area di sini dan market melakukan engulf. Dan dia retrace. Ya. Dia retrace, apa yang dia jemput? Yang dijemput adalah sebuah caps. Ya, kita kemarin belajar mengenai caps. Ya. Dia jemput sebuah caps. Oke, dia jemput sebuah caps. Ya. Sehingga harga ini apakah akan melanjutkan arah turunnya? Yang kita lihat ada engulf di sini ya. Drop, base, rally. Ini saya punya zona ini. Nah, ups, lihat ya. Teman-teman teliti ya. Satu pip aja dia tembus, dia udah ngasih tahu kode harga. Kalau teman-teman salah menarik harganya, fatal. Lihat. Nah, ini dia udah engulf. Ya, ada satu pip. Kalau kurang jelas saya zoom. Ini dia. Oke. Ini bukan sesuatu yang saya persiapin ya, teman-teman ya. Saya sendiri juga kaget nih, ternyata ada ini tipis banget. Sehingga market melakukan retrace, ya, dia naik, dia melakukan retrace, dan menjemput zona kita, yang ini yang dijemput, balik lagi dia ke tempat semula, oke? Dan kita bisa melakukan entry sell. Jadi ini yang anak-anak panah ini, yes, itulah konfirmasi teman-teman untuk melakukan entry, melakukan buy atau sell. Kalau teman-teman nggak lihat ini, ya sebaiknya jangan entry. Walaupun misalnya dia tidak tembus ya, kayak ini nggak tembus dia bereaksi, ya bisa aja, bisa terjadi. Cuma kita sebagai profesional trader, kita tentunya trading juga dengan cara yang profesional, yaitu dengan memitigasi resikonya ya, gitu. Sehingga kita punya risiko yang lebih tipis ya, lebih tipis. Nah, ini arah naiknya teman-teman ya di zona supply ya, ini kita namakan zona supply ya. Tadi ingat sesi yang sebelumnya belum ada yang melakukan engulf yang ke atas ya gitu, sehingga konfirmasinya lebih cenderung masih arahnya ngejemput yang bawah. Ini kita lihat lagi di sini ya. Nah, marketnya di engulf di sini ya, marketnya di engulf di sini sebentar. Sehingga kita tahu, oh arahnya ini mau melanjutkan turunnya. Dan dia melakukan retrace. Ya, retrace-nya itu ternyata tidak selalu melulu seperti seakan-akan ngarahnya naik ke atas. Ternyata retrace-nya hanya segini gitu. Ya terjadi ternyata gitu. Ya, supaya teman-teman tahu bahwa ini adalah drop ya, nih. Dalam skala yang besar ya, dalam skala yang besar. Drop, base,
drop. Ya, kalau teman-teman masih ingat, kita belajar ini adalah flag, sehingga kita punya zona yang ini udah di break, sehingga kita punya zona yang barunya itu adalah ini. Ya, dan ternyata dengan nyentuh dan lanjut turun, ya nggak apa-apa, bisa terjadi kan. Tapi kita tahu bahwa dia udah nembus bawah gitu. Nah, tugas kita sebenarnya sebagai trader itu adalah tahu pas dia engulf itu retrace titik posisi tepat yang mana itu yang mau dijemput. Itu yang terpenting. Ya, itu yang terpenting. Oke? Lagi kita lihat, kita punya zona di sini ya, drop, base, drop. Ini jelas banget, ini zona yang sangat kental sekali ya, candle berkali-kali di sini. Ya, saya terusin dulu. Oke. Kita lanjut lagi. Kita punya drop, base, drop. Ya, saya punya base di sini. Ya, ternyata base saya di sini dan di mana saya punya support resistance di sini ya, resistance. Ini di break ke atas nih. Ya, pada saat dia nge-break ke atas dan dia melakukan retrace, nah, kita harus bisa melihat di skala yang lebih kecil di mana posisi entry ini gitu. Kalau saya melihatnya itu ada di sini. Nah, saya bisa ngeliat ini. Ya, sehingga market itu inilah yang mau dia jemput. Gitu. Oke. Ini arahnya masih terus naik karena bawahnya belum ditembus dan atasnya juga belum selesai untuk dia tebus di atas ini. At least dia harus mendekati ini, ya. Nah, entry di sini untuk ini karena ini belum selesai, belum sampai di zona ini sehingga dia naik ke arah sini. Dan ini kalau udah segini udah dia bisa dianggap lunas. Udah bisa dianggap selesai ya. Artinya order yang di sini udah kejemput. Lagi kita lihat mana lagi engulf-nya. Ini engulf dan market turun terus dan melakukan retrace. Ya, sehingga yang dijemput adalah yang di sini. Ya. Drop, base, drop. Dan dia terus melanjutkan turunnya. Teman-teman entry sini dan dia lanjut turun. Oke, teman-teman. Dari saya itu aja untuk materi kali ini mengenai break of structure dan engulf. Silakan teman-teman latihan, coba di rumah. Bila mana ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Makasih semuanya, sehat dan sukses selalu.